Dan hari ini saya tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Hari ini saya bisa merasakan ada kelaparan roh, kehausan roh dalam hati banyak dari antara saudara. Dan sejak hari Selasa kemarin kita sudah ada dalam rangkaian KKR pencurahan Roh Kudus yang berlangsung selama 10 hari. Ya, dan saudara dilayani oleh siapa saja kemarin? Ada Pak Agung Listio, ada Pak Yosi, Bu Susan, Pak Obaja, ya, gembala senior kita datang tahun ini melayani kita. Kemarin siapa yang datang waktu Pak Obaja melayani? Siapa yang diberkati kemarin? Kita kasih tepuk tangan saudaraku, luar biasa sekali ya. Hari ini juga dan sejak kemarin Pastor James Kawiso, saya melayani, Bunita juga melayani di Impact saat ini ya. Jadi Jogja ini spesial. Memang Jogja istimewa. Amin. Kasih tepuk tangan buat Yesus yang membuat kita semua istimewa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membagikan satu firman Tuhan yang isinya adalah pesan Tuhan. Yaitu level up your prayer. Naikkan level doamu. Ya, karena dalam kehidupan itu ada level-levelnya. Dalam karir juga ada level-levelnya. Betul apa tidak? Anda levelnya enggak flat gitu terus kan. Mulai dari bawah dan doa saya cuma di tempat ini. Tuhan bawa naik level terus di dalam karirnya, di dalam pekerjaannya, di dalam setiap aspek hidup saudara. Dan khususnya hari ini pesan firman Tuhan. Ayo naik level dalam kehidupan doa. Oke, ini satu pesan yang penting sekali. Kita baca Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Maksudnya Yesus. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Yesus ngomong sama muridnya, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berapa lama? 1 jam. Disuruh doa. Berjaga-jaga. Ayat 41. Berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah. Boleh enggak semuanya katakan berdoalah? Boleh enggak semuanya katakan saya harus berdoa? Ini Yesus ngomong berjagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh. Disuruh berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sampai di situ pembacaan kita. Pada waktu itu Petrus dan murid-murid Yesus yang lain itu orang yang giat sekali. Mereka kalau diajak pelayanan sama Yesus dari pagi sampai malam, wih semangatnya luar biasa. Kalau urusan pelayanan, urusan kesibukan, semangat berjam-jam, seharian pun bisa. Tapi sayangnya begitu diajak doa, baru 1 jam tidur. Familiar enggak sama beberapa dari kita? Ya, saya tanya sama saudara, Anda diajak kulineran sama teman saudara, nongkrong di warung, di resto, berjam-jam, bisa enggak? Bisa. Anda nonton Netflix, nonton drakor, berjam-jam, bisa enggak? Tahan enggak? Bisa. Anda seharian bekerja, bisa. Tapi 1 jam berdoa, baru 1 orang yang bisa, baru 2 orang yang bisa. Haleluya, coba lihat wajah kiri kanan saudara itu wajah jujur apa tidak itu. Saya berdoa jemaat keluarga Allah di tempat ini, saudara bukan hanya kuat dalam kuliner, bukan hanya kuat dalam kesibukan yang lain, tapi doa saya Anda kuat dalam doa. Mulai hari ini naik level dalam doa. Amin. Jangan sampai seperti murid-murid Yesus yang pada waktu itu, yang lainnya bisa semuanya. Coba di sini, siapa anak muda yang scrolling
TikTok tiap harinya berjam-jam? Bisa. Tapi kenapa kita ngomong doa 1 jam? Susah. Mulai hari ini kita ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Doa 1 jam. Bisa. Boleh enggak kita katakan itu bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus? Lebih keras dari hati katakan dalam nama Tuhan Yesus. Doa 1 jam. Bisa. Yang percaya tepuk tangannya yang paling meriah. Bisa. Bisa. Mari kita baca berikutnya. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya, perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani engkau melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kisah Maria dan Marta ini terkenal banget. Dan ini mirip seperti ayat yang sebelumnya kita baca. Ada 2 pribadi di sini. Yang satu Maria sukanya duduk dekat kaki Tuhan. Sukanya berdoa. Tapi ada yang kedua namanya siapa? Perempuan tadi. Marta. Dia sibuk ngurusin konsumsinya Yesus. Dia sibuk memastikan kebersihan ruangan. Dia sibuk ini, dia sibuk itu. Kecuali sibuk sama Yesus. Ayo kita cek masing-masing. Dalam kehidupan kita, kalau saat ini Yesus ada di sini dan memberi kategori sama kita, menurut saudara Anda termasuk kategori Maria atau kategori Marta? Kadang-kadang dalam hidup kita sibuk bekerja. Kita sibuk dengan hobi kita masing-masing. Kita sibuk dengan sosial media. Kita sibuk dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Sibuk semuanya. Kecuali satu. Sibuk sama Yesus. Tapi tahukah saudara, Yesus ngomong sama Maria. Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Ternyata kalau kita sibuknya sama Yesus, sibuknya dekat sama Tuhan, sibuknya berdoa. Tuhan ngomong, ini orang memilih yang terbaik. Dan dia akan dapat bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa? Karena pilihannya terbaik, blessingnya juga terbaik. Doa saya ya, setiap jemaat di tempat ini, tahun ini dapatnya berkat yang terbaik. Jawaban doa yang terbaik. Kalau Anda apply pekerjaan, doa saya Anda dapat karirnya, posisinya yang terbaik. Tahun ini bonusnya yang terbaik. Bahkan Anda terima mujizat yang terbaik. Amin. Tapi untuk dapat yang terbaik, perlu membuat keputusan yang terbaik. Yaitu berdoa. Tadi firman Tuhan ngomong kamu berdoa supaya kamu jangan jatuh. Benar apa tidak? Supaya kamu jangan jatuh. Saudaraku, doa itu untuk keuntungan kita, manfaat kita sendiri. Ada banyak orang menghadapi tantangan gak kuat dan jatuh. Apalagi 2025 ini. Banyak goncangannya, banyak masalahnya, banyak persoalannya di seluruh dunia. Di Indonesia, di Jogja, saya ketemu sama orang-orang dan banyak sekali menghadapi masalah. Mungkin Anda juga menghadapi masalah-masalah yang besar sekali dalam hidup saudara. Saya mau ngomong sama saudara, akan banyak orang yang jatuh, akan banyak orang yang gak tahan. Tapi doa saya untuk saudara, janji Tuhan tergenapi.
Sekalipun 1000 rebah di kiri saudara. Selaksa rebah di kanan saudara. Tapi Anda dikokohkan, dikuatkan. Tuhan menopang saudara. Tuhan yang menjaga perlindungannya nyata atas hidup saudara. Satu ayat rema yang Tuhan kasih sama saya tahun ini yang berulang kali saya bagikan. Ini janji Tuhan, saya pegang ini dalam hidup saya. Sekalipun melalui air, melalui sungai-sungai, tapi tidak dihanyutkan. Melalui api, tapi tidak dihanguskan. Tahu enggak saudaraku, tahun ini ya akan ada banyak api masalah, air yang menghanyutkan, persoalan-persoalan yang sangat mengerikan. Dan itu membuat orang terhanyut dan terhanguskan. Tapi doa saya untuk saudara-saudara yang di tempat ini, yang hari ini dengar-dengaran suara Tuhan. Yesus ngomong sama saudara, berdoalah supaya engkau tidak jatuh. Berdoalah supaya engkau tidak gagal. Berdoalah supaya engkau tidak kalah. Doa saya tahun ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, melalui air Anda tidak akan dihanyutkan. Melalui api Anda tidak akan dihanguskan. Anda dijaga dan dikuatkan oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Pas ngomong kayak gini, saya ngerasa di hati saya ada di sini seseorang yang sedang menghadapi sakit penyakit yang berbahaya. Secara manusia, sakit penyakit itu nggak ada harapan. Tapi karena Anda percaya firman Tuhan hari ini, saya lepaskan kuasa Tuhan atas hidup saudara sekarang ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kesembuhan saudara. Sakit penyakit itu tidak akan mendatangkan kematian. Engkau tidak akan mati. Engkau akan hidup dan mempermuliakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Anda juga boleh tangkap janji Tuhan itu untuk teman saudara, untuk orang tua saudara, untuk keluarga saudara. Tangkap janji Tuhan, janji kesembuhan, janji penyertaan Tuhan terjadi. Amin. Tapi Tuhan suruhnya kita berdoa. Supaya kamu jangan jatuh. Petrus, kalau kamu gak berdoa, kamu gak kuat, kamu jatuh. Jemaat keluarga Allah di 2025, kalau Anda tidak berdoa, tidak cukup berdoa, Anda gak kuat ngadepin ini semua. Orang bisa gila ngadepin keadaan yang semakin terpojok, semakin tipis, semakin berat, semakin susah. Di semua lini semakin terbatas. Anda butuh Tuhan, kita butuh Yesus, kita butuh campur tangannya, kita butuh pertolongannya. Karena itu berdoa. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tahu nggak saudara kenapa orang nggak berdoa? Yang pertama, orang nggak berdoa seringkali karena sekularisasi. Ini yang pertama. Ya, kita baca dulu, nanti saya jelaskan sama saudara. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Ditulis begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Lahiriah itu apa sih? Secara jasmani, secara fisik, secara kasat mata, kelihatan kayak gini. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya, jadi intisarinya, di dalamnya yang paling penting, mereka memungkiri kekuatannya. Ternyata itu mungkin terjadi. Saya tanya sama saudara, ibadah itu lahiriah atau rohani? Ibadah itu sesuatu yang jasmani atau rohani? Ibadah itu rohani, tetapi ditulis di sana, kamu menjalankan yang rohani tapi hanya secara lahiriah. Angkat tangannya masih, tepuk tangannya datang di gerejanya masih, doanya kelihatannya masih, tetapi semuanya hanya secara lahiriah. Yang di dalamnya kosong, yang di dalamnya tidak. Makanya Alkitab pada zaman itu menegur umat Tuhan. Dengan bibir kamu memuliakan aku, tetapi hatimu menjauh daripadaku. Jadi yang lahiriahnya memuliakan, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Nggak connect, hakikatnya hilang. Berapa banyak orang Kristen secara berdoa masih, tapi dari hatinya nggak connect.
Makanya seperti Petrus, seperti murid-murid Yesus disuruh berdoa 1 jam tidur. Kenapa orang doa 1 jam tidur? Sederhana, karena doanya secara jasmani. Kalau Anda doa cuma secara jasmani, cuma di mulut, secara lahiriah saja, memang doa itu mengantuk sekali. Gak heran sebagian orang baca Alkitab, Alkitabnya jadi obat tidur. Kenapa? Karena hanya baca Alkitab secara lahiriah. Hanya memuji Tuhan secara lahiriah. Hari ini saya ajak saudara, kalau Anda memuji Tuhan bukan hanya di bibir, tapi doa saya, hatimu mendekat sama Tuhan. Hatimu Anda connect sama Tuhan. Hati saudara sedang berkobar-kobar menyala dan menyembah Tuhan. Amin. Demikian pula waktu berdoa. Ketika engkau berdoa, itu bukan cuma berdoa secara jasmani. Alkitab ngomongnya apa tentang doa? Doa orang benar. Apa? Bagian berikutnya. Bila dengan yakin didoakan. Yakin itu lahiriah atau di dalam? Di dalam. Jadi doa kalau cuma di luar, no power. Nggak ada kuasa. Tapi saya beritahu saudara, doa orang benar bila dengan yakin berarti ada engagement hati. Hati kita keterlibatan yang kuat. Ada keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita doakan tidak akan sia-sia. Apa yang kita serukan di dalam nama Yesus, Yesus akan mendengar. Yesus akan menjawab doa kita. Keyakinan yang seperti itu yang akan membuat doamu besar kuasanya. Petrus dan murid-murid Yesus pada waktu itu belum mengerti ini. Jadi doanya cuma jasmani aja. Sebagian orang Kristen belum mengerti ini. Jadi ibadahnya angkat tangannya karena disuruh worship leadernya aja. Sebagian jemaat belum mengerti sehingga dengar khotbah gini cuma dengar dengan telinga rohani saja. Sudah tahu enggak? Kalau saya dengar khotbah secara jasmani, saya lakukan yang sama yang Anda lakukan. Telinga saya dengar khotbah. Tapi Anda harus tahu, secara hati, sementara khotbah berlangsung, saya sedang berdoa di dalam hati saya. Saya sedang mengaminkan amin. Jadi itu apa yang diucapkan itu, ayat-ayat dibacakan, jadi dalam hidup kemenangan. Jadi janji Tuhan tergenapi, aku terima. Dan itu kuat sekali keaktifan saya. Saya bisa secara jasmani kayaknya tenang, tetapi di dalam hati sedang kencang sekali itu. Anda juga kayak gitu kan? Anda bisa di kantor kayaknya diem, tapi otak sudah mikirnya kencang sekali. Tapi kalau bicara doa dan ibadah itu bukan otak kita yang mikirnya kencang sekali. Tapi hati kita sedang terlibat kuat sekali dengan Tuhan. Anda sedang manunggal dengan Tuhan. Anda sedang connect sama Tuhan. Anda sedang berhubungan dengan Tuhan. Dan saat seperti itulah aliran kuasanya mengalir. Aliran kasihnya mengalir. Aliran urapannya mengalir. Saat itulah doamu besar kuasanya. Mulai hari doa saudara besar kuasanya. Mulai hari perjuangan saudara besar kuasanya. Mulai hari pujian penyembahan saudara besar kuasanya. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya pernah ngomong tentang heartfelt prayers. Doa yang heartfelt. Doa yang meluap dari hati. Bila dengan yakin didoakan. Jadi kalau Anda berdoa cuma dan hatinya kosong, pikirannya mengembara, nothing. Ibadah kayak gini, khotbah kayak gini, Anda pikirannya somewhere else, sambil Anda dengar khotbah, sambil jawab WhatsApp. Ada yang baru aja langsung kena ini. Saudara nggak dapat apa-apa, honestly. Kenapa? Karena secara lahiriah, Alkitab tadi ngomong, secara lahiriah mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya hati mereka menjauh daripadaku. Doa saya, hati sudah connect sama firman. Hati sudah connect sama Roh Kudus. Hati sudah connect sama kepenuhan Tuhan. Maka alirannya akan deras mengalir. Dan something will happen. Kalau Anda tahu bagaimana berdoa, Anda tahu bagaimana beribadah dengan benar. Saya mau ngomong sama saudara, Alkitabmu itu bukan cuma berisi kisah-kisah mujizat yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi satu persatu kisah itu
satu demi satu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi pengalaman saudara, jadi kesaksian yang engkau alami secara pribadi bersama Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi mulai hari ini jangan izinkan hanya lahiriahnya aja, tapi hakikatnya dari hati, engagementnya kena. Ibadah kayak gini Anda nerima firman-Nya kalau hatimu sama hatimu, you open up your heart. Anda haus, Anda lapar. Yesus ngomong, engkau yang haus dipuaskan. Engkau yang lapar dikenyangkan. Kenapa? Itu engagement of the heart. Itu keterlibatan hati yang begitu rupa. Yesus ngomong, sangat besar kuasanya. Amin. Jadi level up your prayer. Naikkan level doa saudara. Naikkan level doa saudara. Naikkan level doa saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, kenapa orang doanya melempem? Yang kedua penyebabnya adalah modernisasi tanpa Roh Kudus. Kita hidup di zaman yang modern dan kita juga harus modern. Harus mengikuti perkembangan zaman, harus belajar teknologi yang baru. Zaman dulu, saudara, pesen taksi di Jogja harus telepon. Zaman sekarang, gimana caranya? Klik, klik, klik. Semuanya online. Anda nggak belajar perkembangan sekarang, Anda ketinggalan. Benar nggak? Artinya teknologi harus, belajar harus, maju harus. Tapi jangan sampai maju tanpa Roh Kudus. Roh Kudus harus di atas segala-galanya. Roh Kudus harus nomor satu dalam hidup saudara. Tuhan harus jadi prioritas dalam hidup saudara. Bukan jadi tambahan saja, tapi jadi yang utama. Ya. Orang-orang yang kenal sama saya tahu, saya bahkan di pemuritan selalu ngajarin, ayo belajar, belajar teknologi, belajar AI zaman sekarang. Ya, tapi saya mau ngomong sama saudara, benar sekarang informasi Anda dapat kenceng di internet dengan cepat sekali pakai AI, tiap hari saya pakai AI. Saya tanya ChatGPT, ya, tiap hari. Tapi mari kita pastikan, jangan sampai tanya ChatGPT-nya lebih dari tanya Roh Kudus. Jangan-jangan ada yang dulu sukanya tanya Roh Kudus menantikan Tuhan. Sejak zaman ChatGPT, Roh Kudus enggak perlu. ChatGPT sudah cukup. Hei! Teknologi tanpa Roh Kudus engkau kosong. Teknologi harus. Tapi Roh Kudus nomor satu. Saya mau ngomong sama saudara, Mbah Google. Anda tanya bisa ngasih jawaban. Tapi hanya Roh Kudus bisa memberi hikmat. Oke, Anda tanya sama ChatGPT. DeepSeek. Ya, Grok. Atau apapun itu yang Anda suka. Robotnya. Ya, Anda minta untuk analisa data, bisa analisa data. Tapi saya beritahu saudara, hanya Tuhan yang bisa menyelidiki isi hati kita. Seluk-beluk yang ada dalam hidup kita, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan. Apa yang akan terjadi 7 tahun ke depan. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan bisa berbicara kepada saudara. Tuhan bisa memberikan rema dan petunjuk kepada Tuhan. Bisa menuntun setiap langkah saudara. Sehingga hidupmu terang. Saya berdoa tidak ada lagi kegelapan dalam hidup saudara. Setiap yang gelap dirubah jadi terang. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu perlu mengutamakan Roh Kudus. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Haleluya. Boleh enggak bantuin saya ngomong sama kiri kanan saudara, ayo berdoa. Sekarang bantuinnya ngomong goncang-goncangin badan kiri kanan saudara, ayo berdoa. Jangan sampai Tuhan ngomongnya
ngomongnya sama kita, Marta, kamu tuh cuma sibuk urusan kerja sini, ketemu, meeting. Tetapi Maria sudah memilih yang terbaik. Anda yang sibuk meeting, kerja macam-macam tanpa disertai Roh Kudus, tanpa dituntun Roh Kudus, semua kerjaanmu kosong. Anda salah langkah, rugi semuanya, habis semuanya. Kerjanya banyak, hasilnya no. Habis akhirnya. Tapi kalau Anda disertai Roh Kudus, Anda tahu nggak? Satu aja tuntunan dari Roh Kudus, satu aja rema yang Tuhan kasih, satu aja Tuhan buka pintu buat saudara, satu aja Anda dikonekin sama Tuhan oleh seseorang, oleh sesuatu Anda dikasih Tuhan, satu ide, satu saja terobosan Tuhan kasih sama saudara, itu game changer, mengubah segalanya dalam hidup saudara. Karena itu kita butuh Tuhan. Berdoa. Semuanya katakan ayo berdoa. Lebih kuat lagi, saya mau berdoa. Yang ketiga, kenapa orang sekarang lebih lemah doanya? Secara umum ya. Karena zaman sekarang itu zaman individualistik. Semuanya makin sendiri, apalagi anak-anak zaman sekarang. Hidup yang lahir di zaman COVID. Di lockdown sendiri di rumah, isinya cuma gadget. Tahukah saudara bahwa api yang nyala pun kalau sendiri lama-lama padam. Tapi ketika api kumpul dengan api, 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 apinya besar. Anda datang ke ibadah ini, Anda mungkin lagi apinya padam. Tapi ketika kita kumpul bersama, kita berdoa bersama, kita memuji Tuhan bersama, lawatan Roh Kudus terjadi, apimu nyala. Bukan hanya apimu nyala, tapi nyalanya besar. Karena di dalam kesatuan ada corporate anointing, ada urapan korporat yang lebih besar. Yesus yang ngomong itu. Kita baca ya. Di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, bukan cuma 1 orang ya. Berarti 2 orang. 2 orang itu bicara tentang apa? Kesatuan. Enggak sendiri, saya enggak butuh orang lain. Saya bisa langsung sama Tuhan. No. Yesus ngomong, jika 2 orang, berarti kamu bersama yang lain. Meminta apapun juga, kata Yesus, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Pas ngomong kayak gini, Roh Kudus taruh di hati saya, ada suami istri di tempat ini yang menikah sekian lama, Anda belum punya anak. Tapi hari ini Anda percaya dengan pemberitaan firman Tuhan, dan firman Tuhan, pesan Tuhan ngomong sama saudara, terjadilah sesuai iman saudara. Anda akan melihat tahun depan, kira-kira waktu seperti ini, engkau akan menggendong anak mujizat yang Tuhan akan kasih kepada saudara. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita. Amin. Terjadi. Perkataan-perkataan profetik kayak gitu mengalir di momen kita bersama kayak gini nih. Ada anointing nih yang sedang bekerja. Dan itu bukan perkataan sekedar, perkataan manis atau apa. No, itu something yang ditaruh Roh Kudus, kita percaya, maka itu terjadi. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada enggak? Saudara percaya enggak? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yesus yang melakukan mujizat, yang menyembuhkan yang sakit, yang membangkitkan yang mati. Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau kita berdoa dan sepakat, 2-3 orang sepakat, apapun juga Tuhan berikan.
pulihkan. Sekarang saya berdoa dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan saudara. Terimalah pintu terbuka buat saudara. Terimalah mujizat di dalam hidup saudara. Terimalah kemenangan-kemenangan dan terobosan-terobosan besar terjadi. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu kuasa kesatuan ini perlu yang pertama engkau aktifkan di keluargamu. Bangun mezbah keluarga. Anda bisa doa sendiri tanpa suami, doa sendiri tanpa orang tua, doa sendiri tanpa anak. Tapi Tuhan ngomong di dalam kesatuan ada kuasa yang lebih besar. Kalau keluarga bersatu, mezbah keluarga dibangun, tahun ini engkau nggak roboh. Tahun ini engkau akan kokoh. Tahun ini engkau bisa bertahan. Bukan cuma bertahan. Tahun ini engkau menang. Dalam kesatuan akan ada kemenangan yang lebih besar. Tuhan kerjakan. Amin. Bangun mezbah keluarga itu. Jemaat, keluarga Allah, gabung kelompok sel. Saya perhatikan orang-orang yang gabung kelompok sel gak merasa sendiri. Kadang kita di gereja kita beribadah bersama tapi kita gak kenal kiri, kita gak kenal kanan. Kita kayak ngerasa sendiri. Tapi di dalam kelompok sel itu komunitasnya kecil. Kita semua kenal, kita building relationship, kita building keluarga di situ. Support system kita ada di situ. Spiritual ecosystem kita dibangun di sana. Dan kemudian kita bergandengan tangan, berdoa bersama-sama. 2, 3 orang minta apapun juga. Yesus ngomong, ku berikan kepada mereka. Jadi sadarilah ada kuasa dalam kesatuan. Bahkan next month, bulan depan, gereja kita akan ada UC, Unlimited Conference di kota Solo. Tahu nggak saudaraku, kalau kita sendirian, ya apinya kecil. Terus kita kumpul se-Jogja gini di KKR Pencurahan Roh Kudus, apinya lebih besar. Anda kebayang nggak, waktu UC nanti, semua leaders keluarga Allah, semua orang-orang yang punya hati yang berkobar, api yang menyala-nyala dalam hidupnya, dari semua kota kumpul jadi satu. Itu apinya kumpul bareng semuanya. Anda akan bisa melihat nanti, api yang begitu besar. Akan ada anointing yang begitu besar. Akan ada urapan kuasa deras yang begitu besar. Akan ada demonstrasi kuasa Allah yang begitu besar. Karena itu jangan lewatkan, saya dorong saudara ikut UC. Ikut UC itu justru kesempatan kita membesarkan api. Kesempatan memperbesarkan, melipat gandakan anointing. Kesempatan kita mengalir lebih deras di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi saya doa saudara ya, di momen KKR Pencurahan Roh Kudus, ini momen yang spesial. Besok masih kan dilayani oleh Pastor Tamrin Cleanworth. Jauh-jauh dari South Africa. Dia akan datang melayani kemana? Melayani di Jakarta 2 hari. Dahsyat, Tuhan bekerja luar biasa. Doa saya Anda gak ketinggalan. Doa saya besok Anda terima lawatan Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Amin. Tapi juga manfaatkan momen KKR Pencurahan Roh Kudus ini, Anda daftar UC. Ini diskon yang terakhir ya. Untuk UC. Jadi nggak lewat lagi dari ini. Cepat Anda daftar dan bulan depan kita ketemu lagi di Solo. Apinya akan lebih besar. Anointingnya akan lebih besar. Akan ada urapan korporat yang lebih dahsyat. Dilepaskan oleh Tuhan. Karena ada janjinya Yesus. 2, 3 orang. Dan firman Tuhan ngomong. 1 orang ngalahin 1000. 2 orang selaksa. Berarti tambah. Itu pelipat gandanya masif. Di zaman sekarang ini, kalau saudara semuanya cuma sendiri, bisnis sendiri, kerja sendiri, karir sendiri, Anda ketinggalan loh. Tadi saya waktu di jalan ngobrol-ngobrol sama Pak Musa, ya sekarang ini zamannya kita berkolaborasi, zamannya kita bergerak di dalam kesatuan. Dan di dalam kesatuan, hal-hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Karena itu nyalakan api saudara. Dalam kehidupan doa, nyalakan apimu.
Level up your prayer. Yang keempat, kenapa orang doanya melempem? Karena seringkali sebagian orang membiarkan kedagingannya yang kuat. Kalau kedagingannya yang kuat, kita membiarkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang mendominasi hidup kita. Dosa yang berkuasa. Kedagingan yang dominan. Kalau kayak gitu rohnya akan lemah. Makanya api doanya padam. Karena itu kita perlu lawan nih. Yesus ngomongnya apa? Salibkan kedaginganmu. Saya ajak saudara belajar ya. Untuk mengalahkan kedagingan. Keinginan daging itu akan tetap ada. Keinginan mata itu tetap ada. Selama kita hidup, daging kita ini dan keinginannya akan terus ada. Tapi saya berdoa, Anda tidak dikuasai kedagingan saudara. Tapi Anda bisa take control. Anda bisa menguasai, under control kedagingan saudara. Belajarnya melalui apa? Doa, puasa. Amin, cuma satu orang di sini. Ayo siapa yang doa puasa? Doa puasa. Ada yang doa puasa di sini? Haleluya, kita sedang dalam masa 40 hari doa puasa. Yang sudah ikut lanjutin. Sampai finish, selesai. Jangan berhenti tengah jalan, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi Anda yang belum mulai doa puasa, besok Senin, start. Amin, baru satu. Memang roh penurut, tapi daging lemah Pak katanya. Doa puasa. Saya tahu, saya ngomong doa puasa. Kedagingan sedang berontak ini di sini. Sedang melawan dalam hatinya. Kuliner Jogja tahu bacem, sate kelata. Apalagi nih? Sudah buka puasa belum? Belum, saya juga belum saudaraku. Ya? Tapi yang namanya puasa itu saat dagingnya kita kepingin, kita ngomong no, itu namanya puasa. Saat lapar kita nggak makan, itu namanya puasa. Kalau nggak lapar nggak makan, ya nggak puasa. Jadi belajar mengendalikan kedagingan. Saat ada godaan nonton pornografi, kita tegas ngomong no. Anda sedang mengendalikan kedagingan saudara. Saat ada godaan ini, godaan itu kedagingan. Anda menyalipkan kedagingan itu. Anda sedang doa puasa dan semakin Anda menyalipkan kedagingan, semakin Anda mengobarkan roh saudara, Anda akan melihat bagaimana semakin deras kuasa Tuhan nyata di dalam hidup saudara. Saya merasa dalam hati saya, di dalam doa puasa 40 hari, Anda yang mau ikut doa puasa 40 hari, akan ada orang-orang yang diberi kepekaan istimewa oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan di dalam masa doa puasa 40 hari, Tuhan akan memberikan rema kepada saudara. Tuhan akan memberikan petunjuk. Dan ketika engkau tangkap, engkau lakukan itu, dari satu rema Tuhan itu akan ada terobosan besar tahun ini terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Doa puasa. Ya, doa puasa saudaraku. Doa puasa saudaraku. Doa puasa. Yang terakhir, yang kelima. Pemain musik boleh maju ke depan. Kenapa banyak orang doanya mundur, mandek, turun, melempem? Karena mata rohnya yang tertutup. Kita nggak bisa melihat bahwa doa itu momen yang spesial sekali untuk kita bisa connecting sama Tuhan. Sesederhana ini, saya tanya sama saudara, anak-anak muda di sini, siapa yang keren menurut saudara? Kalau artis yang keren menurut saudara datang di sini, Anda akan sia-siakan atau Anda akan pakai kesempatan itu untuk connect sama dia? Anda mau connect sama dia? Pengusaha di sini, kalau seandainya ada orang yang kuat, financially strong bisnisnya, ada.
Dan Anda butuh produknya dia untuk bisa Anda jual, untuk Anda bisa kerjasama. Kira-kira saudara akan sia-siakan kesempatan itu atau Anda akan manfaatkan gimana caranya saya ngobrol sama dia, saya mendekati dia. Atau mungkin saudara butuh ngurus perizinan, Anda butuh bicara sama pejabat tertentu. Kalau pejabatnya ada, Anda akan biarin aja. Atau Anda akan gunakan kesempatan itu untuk ngobrol sama dia, ngomong sama dia, approach sama dia. Kenapa? Karena kita bisa melihat, perlu nih, penting nih, baru kita mendekat. Benar apa tidak? Banyak orang nggak ngerti bahwa ngelobi sama manusia penting. Tapi lebih penting segalanya, ngelobi sama Tuhan. Dia yang berkuasa untuk melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu terjadinya melalui doa. Anda sampai serepot itu mau ketemu sama seseorang supaya diterima tempat kerja, supaya diterima kerja, supaya dapat bisnis, supaya goal projectnya, tendernya menang. Perizinannya dapat dan lain sebagainya. Anda ngusahain begitu rupa. Tapi kalau sama Tuhan kenapa nggak usaha seperti itu? Sederhana, mata rohaninya tertutup. Belum bisa ngelihat tuh. Doa saya hari ini, semua mata rohani diurapi oleh Roh Kudus. Mata rohani yang tertutup saat ini terbuka dalam nama Yesus. Anda bisa melihat momen doa itu momen kita ngelobi Tuhan. Ketika Anda memuji menyembah Tuhan, itu bukan cuma nyanyi lagu, diulangi lagi, kesel aku. Tahu nggak saudaraku, saat Anda ngelobi Tuhan, Anda naikkan pujian penyembahan, Anda naikkan pengagungan buat Yesus, itu Anda sedang menyenangkan hatinya. Kalau hati Tuhan disukakan, Tuhan kayak, satu saja keputusan Tuhan saudaraku, itu akan membuat lompatan 10 tahun terjadi dalam sekejap. Lompatan 40 tahun terjadi dalam setahun di dalam hidup saudara. Satu keputusan Tuhan itu game changer dalam kehidupan saudara. Kuncinya hatinya Tuhan. Saat engkau pujian penyembahan, engkau menyenangkan hatinya. Saat engkau berdoa, Anda berlama-lama. Kayak Maria. Maria tuh ngapain sih? Maria itu cuma duduk dekat kaki Tuhan. Dengan itu dia ngomong sama Yesus. Lebih dari yang lain, lebih dari aktivitas yang lain. Yesus, engkau nomor 1 dalam hidupku. Aku suka berlama-lama dengan engkau. Banyak orang cara doanya ngirim pesan sama Tuhan tanpa sadar kayak nggak betah sama Tuhan. Tadi waktu kita baca tentang Maria dan Marta, Maria ditulis suka duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan. Benar apa tidak? Tapi di Alkitab bahasa Inggris ada satu kata yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Miss di situ. Ditulis dalam Alkitab bahasa Inggris. Maria also juga duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Berarti yang duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataannya hanya Maria apa juga Marta? Marta, malah Marta mungkin lebih dulu. Karena ditulis Maria juga. Tapi bedanya gini, Marta awalnya duduk dekat kaki Tuhan, awalnya doa. Tapi gak lama, wes gatelen kabeh. Nggak jenak. Doa sudah gak tahan, mana tahan. Gak lama dia. Langsung dia berdiri, sibuk yang lain. Ayo siapa yang doa ndak jenak? Ayo siapa yang doa gatelen kabeh? Bertobat hari ini, kerajaan Allah sudah dekat. Tanpa sadar kita kayak ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau gak sepenting itu loh. Kalau antri mau konser aja sampai segitunya berjam-jam, wah. Tapi untuk ketemu Yesus berlama-lama sampai Yesus ngomong, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam? Buat temenmu engkau berjam-jam, 3 jam, 4 jam ngobrol. Semalaman. Sampai restonya tutup, diusir lagi pergi. Tapi buat Yesus sejam saja ngantuk.
What kind of message, pesan apa yang Anda sampaikan sama Yesus? Artinya saudara ngomong buat Yesus tuh ngelihat, loh kok aku digituin? Kamu sama teman-temanmu kayak gitunya. Tapi kamu sama aku kok kayak gini. Hari ini belajar senangkan hati Tuhan. Belajar suka berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Doa saya mulai hari ini ada impartasi kesukaan baru. Yaitu kesukaan dalam hadirat Tuhan. Kenikmatan untuk enjoy in the presence of the Lord. Anda bisa ngomong seperti Daud. Tuhan, satu hari di pelataran Tuhan lebih indah, lebih baik dari 1000 hari di tempat yang lain. Engkau lebih dari segalanya. Level up your prayer, saudaraku. Level up your prayer. Hari ini doa saya, mata roh kita terbuka. Mulai hari ini Tuhan nomor 1.